Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersendu, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivona Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Galang gemilang, galang-galang gemilang. Dalam episode 86 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-26 dengan judul Menjelang Reuni. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Wijaya sebagai Herman, Naryo sebagai Jingga, Chris Urspon sebagai Herjuna, Francisca sebagai Hapsari, Ferry Fadli sebagai Galang, Ashari sebagai Wawon, Bambang Jeger sebagai Irawan, Heni sebagai Putri, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Pada kisah Suster Memburu Cinta diceritakan, ternyata Suster Wati benar-benar gandrung dengan Galang. Namun impiannya hanya sebatas keinginan yang hanya bertepuk sebelah tangan karena Galang tidak memiliki perasaan apapun. Dan pada akhir kisah, Galang pun hanya mengantarkan hingga ke halaman rumah di mana Suster Wati kos. Rencana reuni dari alumnus SMA Putri ternyata mulai tersebar karena berita itu melalui media cetak maupun siaran. Ternyata Herjuna dan adiknya yang bernama Herman yang biasa mengenakan nama samaran Jingga adalah juga alumnus di SMA-nya Putri. Lihat saja kolam pemberitahuan ini, Mas. Sudah lama kan beritanya? Ya. Pastilah yang mengadakan alumnus sudah jadi orang, Mas. Kamu itu kalau bicara yang benar sih. Memangnya dahulu jangkrik apa? Maksud saya, orang yang sudah mapan hidupnya. Mapan dalam artinya hidup lahiriah. Hidup yang sudah lebih. Itu menurut pengertian awam, Mas. Kalau aku pikir bicaramu itu ngelantur. Sok berfalsafah. Ya, memang harus begitu. Kadang-kadang hidup ini harus dihiasi dengan kiasan. Tapi hidup ini tidak cukup diberi dengan kiasan ataupun falsafah saja. Bagaimana mungkin orang-orang itu bisa menerima hidup adalah kiasan? Hidup ya hidup. Mencari rezeki. Titik. Tapi kok beda ya sama saya? Loh? Hidup adalah mengunjungi tempat-tempat yang ramai. Tempat yang penuh dengan kehidupan kemurkaan, kezaliman, kesolehan, kesunyian, keterpencilan di tempat bumi ini. Tempat kehidupan berada dalam keheningan yang sempurna. Kenapa? Kau sok tahu dari segala hal yang pernah kau alami. Memang harus begitu, Mas. Selama ini aku memang hanya hidup dalam pengabdian diri dan juga orang lain. Kita sama-sama dialiri darah seni, khususnya menulis. Tapi kau sok tahu? Ya, tapi aku tahu kehidupan di dasar laut. Bahkan kehidupan di atas langit sekalipun. Bahkan kerajaan yang lama terpendam terkubur oleh usia zaman. Dan kemarin aku berhasil menemui kehidupan lain. Kehidupan yang belum Mas Her temukan. Maksudmu dalam imajinasimu, bukan? Ya, kalau kita sama-sama penulis, bicara masalah imajinasi, itu kampungan. Norak, aku benar-benar menemukan alam lain, Mas. Dari mana kau bisa menemukan alam lain itu? Aku berpuasa. Dan malamnya berbaring di antara batu kembar bagai batu delima merah. Ada semacam firasat. Kulihat cahaya sinar indah memasuki ruangan alam yang kualami. Sinar-sinar indah itu pun berubah menjadi warna merah mawar. Setelah aku tersadar, aku bertanya dalam hati, mimpikah aku? Tidak. Aku berbangga karena aku bisa menyaksikan keajaiban seperti itu. Bukan hanya lewat karangan melalui imajinasi, tapi benar-benar aku alami. Jadi selama kau berpuasa 7 hari, hanya ingin menjadi paranormal? Sehingga kau bisa memasuki alam dimensi? Bukan paranormal, Mas. Lalu? Apa salahnya kalau aku mempelajarinya? Oke. Seandainya aku seorang penyanyi, apa yang akan kau katakan padaku? Dan aku akan tetap seperti ini. Jadi penghamba nasib sebuah pena dan kertas yang bisa memahami isi bumi. Apakah seandainya kau bisa menyanyi seperti aku, kau akan tetap bernyanyi sekalipun suaramu sumbang? Iya, aku bebas bernyanyi sekalipun suaraku sumbang. Ya, kita seperti mimpi. Mimpi dalam menghadapi kenyataan. Ya, sebenarnya kita tidak usah bicara. Habis pembicaraan kita ini dianggapnya orang sinting yang tak menentu.
Mas R, sudah ambil undangan? Undangan reuni? Ya, sana kamu ambil. Suasana di ruang panitia pengambilan undangan reuni yang tinggal beberapa hari itu pun cukup ramai karena didatangi oleh para alumnus SMA. Ada yang sudah punya anak 3 dan ada pula yang masih awet membujang sekalipun usianya hampir berkepala 3. Kalau usul saya ini mungkin bisa Mbak terima. Saya punya teman seorang penyiar. Mungkin bisa menggantikan sebagai MC nanti. Kalau MC yang Mbak ajukan ternyata ada kesibukan mendadak dari atasannya. Benar, Dek Putri. MC yang saya ajukan itu jelas tidak bisa. Karena dia harus berangkat ke Kanada untuk belajar selama 2 tahun sebagai ahli fisioterapi. Lalu, apakah masih alumnus SMA kita juga dia? Bukan, Mbak. Dia teman sekampus dengan saya. Dia itu penyiar. Mungkin untuk jadi MC bisa Mbak pertimbangkan. Baiklah, Dek. Justru saya berterima kasih atas usulan Dek Putri. Apalagi dia itu teman akrabnya Mas Herjuna. Itu Mas Herjuna alumnus 3 tingkat di atas saya. Oh. Dia memang kenal akrab di studio sebelum merantau ke Jakarta. Sebentar, Dek. Mungkin kakaknya Herman itu ya? Iya, tapi Mas Herman yang tinggi, bukan Mas Herman yang kumisan. Iya. Tahu saya. Kalau begitu, saya ingin ketemu sama teman Dek Putri itu. Siapa namanya? Kristina, Mbak. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Suasana menjelang reuni memang cukup sibuk. Bahkan persiapan yang menjadi MC pun terpaksa batal karena tugas lain. Namun di sisi lain, ternyata ada kesibukan di antara yang bukan alumnus.
tidak lain adalah Irawan dan kawan-kawannya. Jadi semua berapa lembar? 100 lembar saja. Tapi saya harap saudara tidak mengatakan kalau percetakannya ini bukan di tempat saya. Iya, saya simpan rahasia itu. Saya tidak akan membawa-bawa nama percetakan ini. Tapi ingat, cetakan itu harus persis sama. Oh iya, jelas. Aku adalah karyawan dari pencetak aslinya. Tetapi di sini adalah khusus percetakan yang sengaja aku dirikan. Dan lain waktu kalau ada order, kau bisa memesannya. Selama percetakan itu dari percetakan di mana saya bekerja. Jadi kalau begitu kita bisa bekerja sama. Ya. Oke. Semoga usaha pertamaku ini berhasil. Ya, tetapi aku minta perjanjian dulu. Sebab aku tak mau terlibat jika ada sesuatu yang tidak aku inginkan. Oke. Pengalaman saya banyak, Saudari Hapsari. Ya, saya pernah saat itu jadi anggota panitia juga. Sekalipun bagian saya itu tidak begitu dominan. Tapi bukan karena tugas yang tidak begitu penting itu yang menyebabkan tidak begitu berguna. Tapi dalam hal penyelenggaraan, harus dipergunakan kerjasama yang baik antara anggota satu dengan yang lain. Ya, karena bisa saja ada musuh dalam selimut. Tapi semuanya sudah direncanakan dengan matang. Jadi untuk pengamanannya pun cukup ketat. Syukurlah kalau begitu. Semoga dalam penyelenggaraan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas saran saudara. Kau jarang masuk? Jarang. Habis, di kampus tidak punya kegiatan. Skripsi sudah kelar. Paling ke kampus ya hanya rindu saja sama teman-teman. Paling ke perpustakaan. Kau sendiri? Biasa. Bagaimana dengan Chris? Masih akrab ya? Biasa. Oh iya, bagaimana dengan kakakmu dari Semarang itu? Ada. Dia di rumah. Pengennya sih mau ngajak dia ke kampus. Habis, aku khawatir kalau kecembur sama dia gara-gara Christina. Itu sudah saya lupakan, Tri. Bahkan aku sudah banyak berhutang budi sama dia. Ya, seandainya kejadian sekitar Tawangmangu itu tidak ada dia, pasti aku sudah kalang kabut. Alah, gayanya. Tapi kau berhasil membawa Christina, bukan? Ayo, kau pasti berhasil menguasai Christina. Jangan mungkir. Kamu itu main tebak. Sok pasti. Barangkali begitu. Tapi benar kan? Bagaimana mungkin aku menaklukkan Christina? Kau ada-ada saja, Tri. Christina itu memangnya apa? Dia itu kelihatannya memang begitu. Sulitnya setengah mati. Minta cium saja. Aku tidak pernah dikasih. Apa tidak edan itu? Yang edan ya kamu itu, Ir. Loh, kok malah berbalik? Ya tentu saja iya. Karena Christina itu kelihatannya begitu, mudah bergaul, hingga banyak cowok mengartikan lain. Maaf ya, ya seperti kamu. Kamu cinta ngebet sama dia ya? Padahal dia hanya menganggap teman biasa loh. Putri ini kok berani mengatakan seperti itu di depanku? Jangan-jangan hanya memancing aku saja. Bisa juga ya. Ya, mungkin maksudnya biar ada lampu hijau untuk kakaknya yang bernama Galang itu. Dah, tidak usah kecewa. Kecewa? Tidak, aku tidak kecewa. Setelah kita membicarakan Christina, aku
aku teringat lagi akan kesalahanku padanya. Loh, kesalahan apa sama dia? Kau pura-pura tidak tahu kan? Apa Galang tidak cerita sama kamu? Tidak, cerita apa? Mas Galang tidak cerita sama aku, apalagi mengenai kejadian di Tawamangu. Kecuali dia hanya kebetulan mengetahui mobil kamu dan menolong kamu. Tapi paling tidak dia akan cerita. Ya sudah, kalau tidak percaya. Mas Galang hanya cerita sama aku kok. Kalau dirinya ketemu sama kamu di Timur Karangpandan saat itu. Dan setelah itu hanya mengantar istri korban. Katanya terus pulang. Tapi kau sempat mencari Kristina di kepolisian kan? Memang, saya mencari di kepolisian, tapi tidak ketemu. Jangan-jangan hal yang aku kerjakan itu pun terbongkar. Bisa juga melalui Galang. Bisa juga melalui Kristina. Tapi, apakah mungkin Kristina cerita? Hati orang siapa tahu. Tri. Ya? Aku pengen ketemu sama kakakmu yang dari Semarang saat kejadian itu, Tri. Buat apa? Ya, pengen ketemu saja. Oh, mau minta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Mas Galang kan? Iya. Nah, kartu batinmu sudah bisa kutebak. Apapun coraknya cowok, aku sudah pasti tahu. Emangnya kau itu dukun apa? Siapa tahu kalau aku ini kelak akan jadi dukun beneran. Sekarang kan lagi musimnya dukun. Baik itu dukun-dukunan. Pokoknya yang namanya dukun itu akan berlaku sampai akhir zaman. Alah, sudah. Jangan bicara tentang dukun. Aku ingin ketemu sama Galang. Ya datang saja ke rumahku. Aku masih nunggu Kristina kok. Ya, baiklah. Kalau begitu kita sama-sama nanti. Mobil itu segera melaju. Ternyata Kristina yang ditunggu oleh Putri tidak ke kampus. Terpaksa Putri pulang dengan diantar oleh Irawan. Nah, sekarang silakan ngomong sama Mas Galang. Aku ke belakang dulu ya, mau tidur. Loh, kok tidur? Kamu itu bagaimana? Didatangi teman kok malah tidur? Irawan kan mau ketemu sama Mas Galang. Kalau aku yang dicari, ya pasti aku yang jagongi. Oke? Oh, dia itu memang begitu. Iya, aku sudah tahu siapa Putri. Dia memang begitu itu. Jadi kalau di rumah sama di kampus, ya begitu itu. Saudara Galang, kedatangan saya kemari ini ingin menyampaikan kata maaf dan mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan saudara di Tawangmangu saat itu. Oh, itu toh. Sama-sama. Saya hanya kebetulan saja saat itu. Ya, maklumlah saudara Galang. Akhir-akhir ini saya disibukkan dengan kegiatan. Oh, itu bagus. Berbahagialah orang yang punya kesibukan selain kuliah. Sambil menempa diri untuk latihan kerja. Jadi tidak mengandalkan pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah. Oh ya, bagaimana dengan kasus Gopar itu? Apakah sudah selesai? Setelah diurus tuntas, memang semuanya ada dalangnya. Dan sekarang dalang itu ada di Jakarta. Jadi sudah tertangkap? Sudah. Itu menurut informasi. Syukurlah. Karena kalau tidak, wah, pelajar-pelajar yang masih SMP dan SMA akan jadi korban. Sementara orang lain hanya mengejar uang. Tapi sisi lain menghancurkan generasi. Tapi semua adalah berkat saudara Galang. Seandainya saudara tidak terlibat dalam pertolongan itu, mungkin tidak akan terungkap kasus itu. Saudara hanya meninggikan saya. Tapi kenyataannya begitu. Sejak kejadian di antara Tawangmangu dan rumah sakit, ternyata Irawan baru bertemu dengan Galang saat itu. Namun setelah Irawan pulang, ada yang dicurigai oleh Galang. Aku mencurigai apa yang ada dalam mobil Irawan. Kok merenung? Pusing ya? Oh, tidak. Tri, apakah Irawan itu juga panitia reuni nanti? Bukan, dia itu bukan SMA tempatku, Mas. Dia dari SMA lain kota. Kenapa? Tidak apa-apa. Jadi benar ya? Kenapa? Ini, hati-hati saja terhadap dia dengan adanya acara reuni SMA-mu nanti.
Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbaya bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Tony Kumbaya mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbaya memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Putri terbengong setelah Galang mengatakan yang dirasa agak rahasia. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah kelanjutan serial Galang Gemilang nanti? Lalu apa kaitannya antara Galang dan acara reuni nantinya? Silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.